Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini dengan Bapak Aditya Renugroho. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai teknologi yang terinspirasi dari struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Kembali lagi pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi sekaligus pembahasan terakhir mengenai struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Pada kali ini kita akan membahas tentang teknologi yang terinspirasi dari struktur dan jaringan pada tumbuhan. Pada pembahasan sebelumnya, teman-teman semuanya telah mempelajari struktur organ dan jaringan tumbuhan serta fungsinya. Menarik bukan? Dan tahukah kamu bahwa struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan telah menginspirasi manusia untuk mengembangkan sebuah teknologi yang sangat bermanfaat bagi umat manusia? Apa saja teknologinya? Mari kita pelajari bersama-sama. Yang pertama ada panel surya. Panel surya adalah sebuah alat yang dapat mengubah energi panas matahari menjadi energi listrik. Ketika cahaya matahari menabrak permukaan panel surya, menyebabkan elektron bergerak melalui suatu konduktor dan menjadi arus listrik. Dan tahukah kamu bahwa teknologi panel surya terinspirasi dari proses fotosintesis pada tumbuhan? Pada proses fotosintesis juga dibutuhkan cahaya dan zat hijau daun yang disebut sebagai klorofil. Melalui fotosintesis ini dihasilkan oksigen atau O2 dan glukosa atau C6H12O6. Yang kedua adalah sensor cahaya. Sensor cahaya adalah sebuah alat bernama Light Dependent Resistor atau LDR yang digunakan untuk lampu jalanan supaya lampu dapat hidup ketika malam dan akan mati ketika matahari muncul kembali. Fotoresistor ini mampu mendeteksi ada dan tidaknya cahaya di lingkungan sekitarnya. Dan tahukah kamu bahwa mekanisme pada lampu penerangan tersebut juga terinspirasi dari mekanisme yang terjadi pada tumbuhan, yaitu tanaman kaktus. Tumbuhan kaktus memiliki stomata yang unik. Stomata pada kaktus akan membuka pada malam hari dan akan menutup pada siang hari untuk mengurangi penguapan yang berlebih. Hal ini disebabkan oleh sel penjaga stomata yang peka terhadap rangsangan sinar matahari. Yang ketiga adalah lapisan pelindung dan pengkilap. Pernahkah kamu melihat tanaman talas dan teratai? Ketika kamu melihat kedua tanaman tersebut, pasti terlihat bersih dan tahan air. Hal ini terjadi karena permukaan daun tersebut terdapat lapisan tebal yang disebut sebagai kutikula. Kutikula ini tersusun atas senyawa lipid berupa lilin atau wax dan polimer hidrokarbon yang disebut kutan. Senyawa inilah yang menyebabkan daun tidak basah ketika terkena air. Dan tahukah kamu jika ilmuwan juga telah mengadopsi mekanisme ini dengan menerapkannya untuk cat yang tidak mudah kotor, lapisan pengkilap, dan lapisan anti air. Misalnya pada semir sepatu, lapisan pengilat pada alat transportasi, perabotan rumah tangga, dan lain-lainnya. Kemudian yang terakhir ada alat pemurnian air. Apakah kalian tahu bahwa alat pemurnian air mengambil mekanisme dari tanaman enceng gondok yang ada di sekitar perairan kita? Apakah kalian melihat bahwa perairan yang ditumbuhi oleh enceng gondok, perairannya jernih? Hal ini dikarenakan akar enceng gondok yang memiliki bentuk serabut dan rapat. Akar ini mampu menyerap partikel-partikel terlarut dalam air sehingga air menjadi bersih. Bahkan zat-zat berbahaya seperti racun dapat diserap oleh enceng gondok. Mekanisme inilah yang mengilhami ilmuwan untuk membuat alat pemurni air. Dengan teknologi ini, air yang kotor dapat disaring sehingga air hasil penyaringan benar-benar bersih dan aman untuk dikonsumsi oleh manusia. Seperti pada biasanya, pada akhir pembahasan Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Yang pertama adalah buatlah ringkasan materi dari pembelajaran kali ini. Kemudian ringkasan materi ditulis tangan pada buku catatan IPA kelas 8. Ringkasan materi kemudian difoto dan kemudian diupload pada Google Classroom seperti pada biasanya. Baik, itulah pembahasan pada kali ini mengenai struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Sampai jumpa kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.